welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nurhaytunisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang teknik membaca cepat. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu pengertian membaca cepat. Membaca cepat merupakan memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang dibaca. Oleh sebab itu diperlukan kecepatan pemikiran dan hati dalam membaca serta memahami tulisan. Ketepatan dan juga kecepatan membaca akan terbangun dengan sendirinya jika sering berlatih membaca. Agar dapat membaca cepat dengan memperoleh pemahaman serta tepat isi bacaan. Pengertian membaca cepat menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Tampu Bolon tahun 1990. Membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Artinya seseorang membaca cepat dengan baik tidak menerapkan kecepatan membacanya secara konstan di berbagai cuaca dan keadaan pembacanya. Penerapan kemampuan membaca cepat itu disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek bacaan yang digali atau keperluan bacaan tersebut, dan berat ringannya bahan bacaan. Yang kedua ada menurut Nur Hadi tahun 2005. Speed reading atau membaca cepat adalah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan untuk mengelola secara tepat proses penerimaan informasi dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Nur Hadi juga mengungkapkan bahwa membaca cepat mengandung berbagai implikasi seperti tujuan membaca, kebiasaan, penalaran, dan bahan bacaan. Seseorang pembaca cepat tidak berarti menerapkan kecepatan membaca yang sama pada setiap keadaan, suasana, dan jenis bacaan yang dihadapinya. Artinya, seorang pembaca yang baik tidak menerapkan kecepatan membacanya secara konstan di berbagai cuaca dan keadaan membaca. Dalam membaca cepat, pembaca mengutamakan kecepatan namun tidak mengabaikan pemahaman tentang apa yang dibacanya. Yang ketiga ada menurut Kenneth Hernowo pada tahun 2005. Membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang tepat dan cepat. Yang terakhir ada menurut Colin Ross pada tahun 2002. Membaca cepat adalah keterampilan yang sangat bermanfaat untuk keperluan membaca sekilas dan pemahaman serta cepat biasanya mencegah kita untuk bosan. Kita masuk di poin yang kedua, yaitu teknik membaca cepat. Yang pertama ada teknik SQ3R atau SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Recita, dan Review. Teknik ini bersifat praktis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Strategi belajar SQ3R merupakan penimbulan pertanyaan dan tanya jawab yang dapat mendorong pembaca melakukan pengolahan materi secara mendalam dan luas. Strategi ini juga dipandang dapat meningkatkan kinerja memori dalam memahami substansi teks dan bahan bacaan dalam suatu bidang pengetahuan. Yang kedua ada teknik pelayapan atau skimming. Pelayapan adalah teknik membaca yang mendapatkan intisari suatu bacaan, ide pokok dan detail penting. Ide pokok dan detail penting yang membentuk intisari itu dapat berada di bagian awal bacaan, di tengah, atau di bagian akhir. Yang ketiga ada teknik pemindaian atau scanning. Teknik scanning adalah membaca untuk memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus atau spesifik tanpa melalui informasi umum atau fakta umum. Contoh praktik memindai dalam aktivitas sehari-hari adalah pada waktu kita mencari nomor telepon di buku telepon, mencari arti kata dalam kamus, membaca daftar harga pada menu, melihat susunan acara televisi di koran. Sekarang kita masuk di poin faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Kecepatan membaca akan dapat terjadi apabila pembaca memperlihatkan berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca. Faktor yang berpengaruh
dapat mengacu pada kemampuan seseorang yang bersifat spesifik yang meliputi pengembangan konsep kosakata, pemahaman makna kata, pemahaman konsep-konsep linguistik, keterapan analisis kata, dan lain-lain. Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi pemahaman membaca pun dapat terletak pada ketidaktahuan akan bahasa. Sekarang kita masuk di poin model-model yang terdapat dalam membaca cepat. Yang pertama ada model membaca bottom up atau bawah atas. Teknik membaca dengan mengelola data informasi yang didapat dalam memahami kalimat per kalimat. Yang kedua ada model membaca top down atau atas bawah. Inti dari model pembaca atas bawah adalah pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi. Yang ketiga ada interaktif. Teknik membaca dengan menggabungkan dua elemen-elemen pada dua model sebelumnya. Yang keempat ada model membaca timbal balik atau MMTB. Proses membaca tidak lagi menunjukkan suatu proses yang bersifat linier, tidak menunjukkan proses yang berturut-turut, melainkan suatu proses timbal balik yang bersifat simultan. Selanjutnya kita masuk di poin tujuan dari membaca cepat. Yang pertama mengetahui topik bacaan, yang kedua mengetahui organisasi penulisan, yang ketiga mengetahui opini gagasan orang lain, yang keempat menemukan sesuatu yang menarik di dalam bacaan tersebut, yang kelima lebih update. Selanjutnya kita masuk di poin yang terakhir yaitu manfaat membaca cepat. Yang pertama mengenali topik bacaan, yang kedua mengetahui pendapat orang lain atau opini orang lain, yang ketiga mendapat bagian penting yang diperlukan, yang keempat mengenali topik bacaan, yang kelima untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif, yang keenam dalam waktu yang singkat dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan. Yang ketujuh, tidak banyak waktu yang terbuang karena tidak perlu memperhatikan atau membaca bagian yang kita tidak perlukan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah kecepatan membaca sangat tergantung pada bahan dan tujuan membaca, serta sejauh mana keakraban dengan bahan bacaan. Kecepatan membaca harus seiring dengan kecepatan memahami bahan bacaan. Sekian dari saya, apabila banyak kata yang salah-salah saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.